Kadang film yang paling nyangkut itu bukan yang paling ribut, tapi yang pelan-pelan masuk ke kepala terus nggak bisa keluar. Halo semuanya, gue Lira. Kali ini gue pengen ngebahas film Sore, Istri dari Masa Depan. Film karyanya Yandi Lawrence, adaptasi dari web series. 8 episode plus 1 episode spesial yang udah tayang 8 tahun lalu. Tentu gue sendiri khususnya menantikan pembaharuan apa yang akan diberikan oleh Yandi Lawrence dan kawan-kawan. Tapi tenang, kita akan bahas dengan cara yang menyenangkan, tanpa spoiler, dan tentu saja ini akan jadi bekal yang mungkin sangat baik untuk disimak sebelum nonton filmnya di bioskop. Tapi setelah jeda berwarna berikut ini. Apa sih sebenarnya film ini? Premisnya cukup sederhana. Bayangin aja lo hidup santai, enjoy, biasa-biasa aja, tenang menurut lo tapi ya. Terus tiba-tiba di suatu pagi ada seseorang yang muncul secara misterius. Lo nggak kenal ini siapa orang, dari mana, nggak pernah tahu sama sekali. Terus ngaku kalau dia adalah istri lo dari masa depan dan dia bilang, gue datang pengen nyelamatin lo sebelum semuanya terlambat. Dia bilang horor sih ini, tapi ini romance fantasi, ingat ya. Film ini ngangkat karakter Jonathan, seorang fotografer yang hidupnya urak-urakan, nggak sehat, tidur semaunya, begadang, makan minum nggak jelas. Pokoknya benar-benar hidupnya nggak baik. Dan sore, seorang perempuan misterius yang datang dengan satu misi penting. Pertemuan mereka lah yang akhirnya membuat cerita ini menjadi menjanjikan, menjadi menarik untuk kita ikuti sampai akhir. Kalau lo udah pernah nonton web seriesnya, ini akan jadi tontonan yang familiar. Setidaknya lo akan tahulah setengah isi cerita ini gitu. Setengahnya lagi gue jamin ini sesuatu yang baru yang bahkan akan bikin lo merasa Indonesia tuh udah mulai bagus-bagus filmnya. Karena versi film panjangnya menurut gue udah naik level dari sebelumnya. Apa aja? Tentu gaya visual kalau dibandingin tahun 8 tahun lalu tuh berarti sekitar 2017, sekitar segitu. Dibandingkan sama film yang tayang 10 Juli 2025 ini pasti jauh lebih megah. Terus storytellingnya yang lebih terarah, karena kalau nanti lo nonton itu tentu akan menemukan banyak plot yang baru, yang segar, yang kayaknya di web series nggak begini tapi di filmnya begini. Dan sama ada nuansa internasional yang halus tapi efektif, yaitu pengubahan tempat ya, pengubahan tempat. Kalau di web seriesnya dia Itali, tapi di perkotaan gitu kayak apa sebutannya, nggak tahu, nggak pernah kita. Tapi di filmnya dia memakai Kroasia, dia memakai Arktik, dia memakai luas lah ya. Gue kayak perlu jalan-jalan ke luar negeri sih ini biar tahu gitu. Tapi yang jelas ini sangat berbeda dan ini bukan cuma untuk keren-kerenan. Kalau lo miss konsepnya, sayang banget. Jadi ketika nonton gue saranin lo udah nonton aja, nggak usah mikirin lain-lain, nggak usah mikirin kerjaan, nggak usah mikir habis balik nanti makan apa, nggak usah, pure nonton aja karena setiap aspek terbaru di film ini itu semuanya menjadi kunci dari akhir cerita. Wah, supaya lo gak bingung aja. Tapi dari semua yang gue sebutin tadi yang paling menarik adalah tone ceritanya. Ini bukan warna film ya, tapi warna cerita. Mana yang kalau lo nonton versi web series itu terasa lebih jenaka, lebih pengen cepet selesai, lebih kita ditutor, diajarin, digurui dari A, B, C, D gitu stepnya dari episode 1 sampai terakhir. Jadi kita ya udah nonton tapi kayak diajarin gitu. Nah di sini tuh kita akan diusahakan, ya semoga sih ya. Seenggaknya ini terjadi sama gue. Gue merasa dari awal sampai akhir film gue nggak diguruin. Kita belajar sesuatu. Kita belajar alasan kenapa Joe mengisolasi dirinya. Yang awalnya A, ternyata B gitu. Terus kenapa
Si sore tenang-tenang aja, orang dari masa depan datang ke masa kini tuh butuh effort kan, butuh usaha lebih, tapi kok dia nggak kelihatan, kok bisa gitu. Padahal hampir di semua genre film time travel itu selalu ada tuh faktor yang bikin mereka lelah, bikin mereka capek, tapi ini baik-baik aja. Kalau dipersempit, tone story sore versi film ini itu jauh lebih mateng. Lebih kompleks, tapi kita lebih mudah memahaminya. Kita belajar, kita kita di kepala kita itu akan seperti, oh, menghubungkan poin-poin yang kita dapat, tapi balik lagi ini kalau lo pengen menikmati story ya, kalau enggak ya udah nonton aja lah. Sama best part-nya tadi gua udah sempet singgung time travel, ya bener, film ini berani banget buat gua ya, berani banget di genre romance, dia nyentuh genre yang jarang orang garap di Indonesia khususnya, regresi waktu. Ini bukan cuman sekedar balik ke masa lalu gitu, tapi gimana caranya dia bisa memperbaiki sesuatu yang enggak sempet disesalin, bingung kan? Ini semoga nggak spoiler. Intinya regresi ini membuat si Sore balik ke masa lalu untuk memperbaiki sesuatu yang di masa depan dia bahkan nggak tahu. Dia bahkan nggak punya kesempatan untuk diusahain berubah. Semua orang tuh pengen punya kesempatan kedua ya, kalau ngelakuin kesalahan. Si Sore ini ternyata punya kesempatan ratusan. Tapi lo bayangin kalau lo bolak-balik 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 gitu ya. Kita bolak-balik di masa sekarang aja dari lokasi A ke B, capek bukan main gitu. Jadi kalau lo bolak-balik 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 di dimensi waktu, ngelakuin kegiatan yang itu lagi, kayaknya ya lebih baik terjadi di film aja gitu daripada di kehidupan nyata. Stresnya pasti bukan main. Gue nonton sempet stres ya, kayak ngeluh gitu, "Capek deh gue kalau jadi Sore," gitu. Bicarain soal pengalaman nonton di bioskop, seharusnya ini memang ditonton di bioskop ya, jangan nunggu di OTT kecuali lo punya home theater, boleh lo nunggu di OTT. Efeknya bukan main. Maksudnya bukan jual efek doang sih ya. Dia cocok dengan story-nya, dia cocok dengan, timing kapan efek suara muncul, kapan pokoknya megah megah nggak bisa dijelasin. Ini kayak lo kayak gini deh, kayak kayak lo nonton opera tapi di TV dengan nonton opera di home theater, di teaternya yang gede gitu, beda kan. Nah, efek-efek ini cuma bisa lo dapetin kalau nonton di bioskop, jadi nonton di bioskop. Kalau ngomongin tentang nonton di bioskop kemarin, itu jadi satu pengalaman unik juga. Biasanya kalau yang dapat standing applause itu selalu antara cast-nya hadir, semua yang terlibat di dalam film itu hadir, terus biasanya nyapa-nyapa gitu kan, wah teriak gitu, "Oh," gitu. Atau dia film horor maupun komedi yang ditulis atau yang disutradarai sama Nama Kawakan. Tapi ini genre komedi bukan, genre horor bukan, cast-nya nggak dateng, gimik-nya nggak ada, gue nonton tengah malam jam 9.20 gitu. Setelah filmnya berakhir, semua orang pada tepuk tangan pelan-pelan 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 pelan-pelan, akhirnya banyak 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 banyak, ya semua gitu, semua merembet dari ujung kanan ke ujung kiri. Itu lumayan lama kayaknya, ada mungkin 10 detik atau berapa gitu. Ada beberapa juga yang diri. Gue tahu dari sini 2 hal. Pertama, orang Indonesia, penonton di bioskop udah mulai semakin cerdas dalam memilah tontonan, dalam mengapresiasi film, dalam menikmati film. Dan yang kedua, film Indonesia semakin menuju ke arah yang lebih baik. Semoga ini bisa jadi tantangan baru untuk penulis-penulis atau production house yang memproduksi film ya. Kita butuh tontonan seperti ini gitu. Regresi waktu. Ini bukan tentang film Interstellar yang akan bikin lo pening, isinya penuh dengan sense, teori-teori yang akhirnya bikin lo kayak mager gitu untuk nontonnya, bosen gitu ya. Megah nanti cuman di akhir-akhir, enggak. Film ini lembut juga cara mainnya. Bermain dengan konsep waktu, tapi ini bukan untuk gaya-gayaan.
Justru waktu di sini menjadi keberadaan di mana bisa mengutarakan tentang cinta, kehilangan, penyesalan, dan akhirnya keberanian untuk berubah. Menariknya, jujur gue sering banget dan bahkan sangat menyukai film-film regresi atau komik-komik atau bacaan-bacaan yang bergenre regresi ini, tapi biasanya gue temuin cuman dari Korea, Jepang, Cina gitu. Nah ini oleh Yanzi Lawrence, ini bagi gua jadi yang pertama untuk film Indonesia berhasil dengan baik, dengan super, dengan perfect, dengan compact, mengemas genre regresi waktu. Iya, karena biasanya kalau ada regresi dia akan selalu punya pola, ada satu elemen unik yang nantinya menghubungkan si masa depan sama masa lalu. Contoh aja, kalau lo pernah nonton Kimi no Na wa tahun 2016 kalau nggak salah. Dari yang masa depan sama masa lalu, dari masa depan sama masa sekarang, mereka akhirnya ketemu di satu momen, di satu tempat, terhubungnya secara nggak sengaja aja, feeling aja gitu. Padahal mereka aslinya tuh sama-sama nggak kenal gitu kan. Tapi ada ingatan yang terkubur yang akhirnya kebuka oleh satu momen di Kimi no Na wa. Itu pita, pita merah. Itu jadi khas. Terus kalau lo tahu agak lebih jadul lagi, Death Note 2006, lo bisa kehilangan ingatan atau secara sengaja hilang ingatannya. Jadi dia harus melepas kepemilikan dari sebuah buku yang mana nanti kalau dipegang ingatan-ingatan lama tuh akan balik lagi. Jadi konsepnya objek ketemu subjek, buku ketemu pemilik. Ketika mereka saling bertemu, bersinggungan, ingatan-ingatan yang lama kembali lagi. Di film ini gue nggak akan bilang apa kunci uniknya ya, tapi kalau lo temukan jauh sebelum filmnya mulai, gue sih berharap lo nggak menemukan lo nggak menemukan sehingga nanti perasaan merindingnya akan jauh lebih sempurna ya. Tapi itulah, itu kalau orang lama bilang tuh, orang kalau banyak tahu dia nggak banyak nanya, orang banyak nanya karena nggak banyak tahu. Nah jadi semoga lo nggak ngeh, walaupun lo cari-cari, semoga banget lo nggak ngeh, karena kalau lo ngeh, mungkin rasa nikmatnya agak sedikit kurang kayak yang gua alamin. Tapi kalau nonton nanti jangan telat ya, jangan telat. Datanglah lebih awal, masuklah lebih awal sehingga momen-momen pertama di menit-menit awal filmnya yang sangat penting itu nggak hilang, nggak lewat, supaya nggak bikin bingung. Jadi filmnya terasa sempurna. Karena kalau lo ketinggalan momen awal yang cuma sekian menit itu, semua hilang, semua lenyap. Akan ada sedikit bingung dan mungkin lo akan ngerti ketika lo nemu spoiler di beberapa hari kemudian, atau lo dapat cerita dari orang lain. Kayak, "Lah, lo emang nggak tahu kalau si ini begini?" Lah lah, gitu. Makanya datang lebih awal aja ya. Film ini juga jadi reminder kecil bahwa kayaknya kita tuh butuh, memang benar-benar butuh orang lain, seseorang lah seenggaknya yang benar-benar tahu kita, kayak cermin. Kita butuh cermin untuk melihat seberapa baik diri kita. Kita nggak bisa udah diri kita sendiri tuh kayak kurang kurang oke gitu. Tapi kalau kita lihat cermin kita bisa lihat banyak. Sama kayak kita butuh seseorang untuk nge-screening diri kita lagi dan lagi, yang harus setiap hari. Kayak lu 1 atau 2 orang aja gitu yang kayak dia tahu semua tentang lo, sehingga kalau ada yang aneh, ada yang berubah, lo bisa cepat sadar oleh bantuan mereka. Terakhir, Sore Istri dari Masa Depan. Gua rasa ini akan jadi salah satu kandidat film terbaik. Ini baru tengah tahun, jadi semoga film ini menjadi film terbaik atau seenggaknya salah satu yang terbaik. Gua nggak tahu, gua nggak ngikutin kalau misalkan suka ada trailer-trailer yang muncul. Ada sih satu film ya, Ada Apa Dengan Cinta, itu 2 Oktober, tapi udah iklannya tuh muncul terus guys. Ya nggak tahu ya itu akan segong apa, tapi yang ini gua nggak akan meleset pasti, ya nggak tahu ya.
Tapi ekspektasi gue sih, gue berharap banget ini menangin banyak banyak kategori lah di penghargaan-penghargaan perfilman Indonesia atau luar negeri gitu ya. Andaikan gue jadi juri, isaelah kalau ditanya, "Kenapa sih lu ngebelain ini film untuk jadi pemenang penghargaan?" Jawabannya simpel sih. Film ini tuh punya cerita yang ceritanya tahu caranya bertumbuh di kepala para penontonnya. Nomor satu, cerita cerita cerita. Percuma efek-efek bagus, efek-efek mahal, ceritanya bobrok, percuma. Cerita, ngomongin film cerita. Lo sendiri gimana? Apakah akan segera jadi penonton yang datang dari masa depan atau masih baik-baik aja dengan sekarang sampai akhirnya nanti terlambat buat nyelamatin diri sendiri? Enggak lah. Oke, nonton aja, jangan lupa tayang perdananya sudah 10 Juli kemarin. Kalau bisa ditonton sesegera mungkin kalau emang lo punya niat untuk nonton, karena tayangnya nggak banyak layarnya, sedikit. Gua aja kemarin pengen nonton di hari pertama tapi ludes jadi hari kedua. Untungnya dapet. Jangan kelamaan, nanti spoilernya banyak. Film Indonesia tuh 2 hari 3 hari langsung keluar rekamannya, spoilernya, aduh. Masih ada juga penonton-penonton yang jahat ya. Segitu aja dari gua ngomongin tentang film sore. Sampai jumpa di lain waktu. Keep smart dan jangan lupa bahagia. Bye.